Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang konsep harga yang adil. Di sini yang kita harapkan adalah nanti mahasiswa bisa menjelaskan dan juga bisa menganalisa praktek di lapangan ya, seperti apa gitu. Jadi materi yang akan kita bahas nanti mahasiswa bisa menjelaskan beberapa pemikiran para ulama tentang konsep harga yang adil ini, kemudian tentang intervensi harga dan regulasi harga, intervensi pemerintah dan penetapan harga yang islami, dan musyawarah dalam perumusan harga. Jadi di dalam bahasa Arab itu istilah yang sering dipakai untuk mengungkapkan harga yang adil itu adalah si'arul mithli, samanul mithli, qimatul mithli, dan samanul adil. Nah, itu kalau dibaca di kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang harga itu sering memakai kata-kata itu. Nah, kata-kata ini, ungkapan ini itu menunjukkan adanya persamaan nilai antara barang yang dijual dengan barang yang ingin dibayarkan. Jadi barang yang dijual itu apa, kemudian bayarannya sesuai dengan barang itu gitu. Nilainya itu sama gitu. Jadi ada persamaan nilai antara barang yang dijual dengan harga yang ingin dibayarkan. Artinya manfaatnya sama lah dengan nilai yang harga yang dibayarkan kayak gitu. Jadi misalnya sebutir beras gitu ya, itu harganya tinggi. Nah, itu nggak mungkin gitu. Sebutir beras nilainya berapa, harganya sampai tinggi, yaitu nggak sesuai dengan harga. Artinya barang yang dibayar sesuai dengan nilai barang itu sendiri. Jadi bisa dikatakan harga ideal itu tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah. Dan si penjual mendapat keuntungan setelah membayar ongkos produksi dan biaya-biayanya gitu. Jadi kalau terlalu tinggi itu nggak adil juga bagi pembeli gitu. Nah, kalau terlalu rendah nggak adil juga bagi penjual. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan di sini harga yang wajar. Nah, tuh. Dalam fikih itu sering disinggung istilahnya harga yang wajar nih dalam harga yang adil itu. Imam Ali bin Abi Thalib itu bicara tentang harga yang adil itu, kata beliau, jual beli itu harus menggunakan harga yang tidak memeras kedua belah pihak, nah penjual maupun pembeli. Nah ini diambil dari konsep umum di dalam Islam sendiri, la doror wala diror fil Islam gitu, tidak menzalimi tidak terzalimi kayak gitu ya. Oleh karena itu dalam jual beli juga tidak boleh menzalimi dan dizalimi. Kemudian juga hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tuzalimun. Artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan ia haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Nah ini, jadi Allah sendiri itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada siapapun karena Allah mengharamkan kezaliman. Nah, oleh karena itu Allah juga mengharapkan kezaliman di antara manusia gitu. Jadi jangan sampai saling menzalimi, termasuk di dalam harga saling menzalimi. Ya, harga itu bisa menzalimi salah satu pihak. Jadi di sini Imam Ali itu langsung membatasi harga yang adil itu dengan harga yang tidak memeras ya kedua belah pihak yang bertransaksi. Baik penawar sebagai peminta atau pensupply atau pendiman ya, atau secara umum antara penjual dan pembeli ya gitu. Jadi istilahnya dari sisi demand dan supply-nya itu, dari sisi penjual dan pembeli. Jadi kalau kita simpulkan sementara itu di sini bisa dilihat bahwa harga yang adil itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, harga yang tidak berpihak kepada penjual, kemudian harga yang tidak berpihak kepada konsumen. Dan harga itu harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual ya secara adil. Di mana penjual memperoleh keuntungan yang normal
dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Nah, jadi kan saling menguntungkan gitu. Eee, Penjualnya mendapat untung, pembeli juga memperoleh manfaat dari barang tersebut sesuai dengan harga yang dibayarkan. Nanti kalau ada yang nggak paham langsung nanya ya. Nah, kalau Muhammad Abdul Manan itu mengatakan, untuk merealkan kondisi harga yang adil itu perlu diciptakan kondisi kerja yang baik antara konsumen dengan produsen. Berarti, antara konsumen dengan produsen itu perlu ada kerjasama ya, eee, dalam rangka, dan dalam jangka panjang dengan memacu semangat, nilai-nilai, dan undang-undang bisnis yang Islami. Artinya ada, undang-undang yang mengatur itu sehingga, harga itu terbentuk secara adil. Ada semangat untuk mewujud keadilan. Kemudian juga ada persatuan-persatuan konsumen, ada persatuan produsen gitu, sehingga keluhan-keluhan bisa disampaikan di situ. Nah, kalau sekarang keluhan konsumen sekarang itu bisa disampaikan ke mana? Kalau realnya sekarang, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu kalau di kita yang ada, kalau keluhan konsumen sekarang? Ke call centernya, Bu. Kurang jelas. Coba ulang lagi suaranya. Ke call center. Telkom center. Call center, Bu. Call center, Bu. Oh, call center itu untuk apa? Jadi kayak setiap perusahaan tuh kalau misalnya konsumennya ada keluhan, biasanya suruh ngehubungin ke call centernya, Bu. Oh, maksudnya call center di perusahaan itu ya? Nah, Iya. kalau ini maksudnya itu berarti kan ke mereka sendiri ya. Nah, maksudnya gini, persatuan konsumen bukan dari perusahaan itu sendiri, dari yang lain gitu. Kalau yang ke dia sendiri kan, itu juga bagus. Cuma kan ada juga perusahaan yang kalau seandainya dia tidak menerima dan tidak, artinya dia rugi gitu, dan kemudian perusahaan tidak mau atau produsen tidak mau tahu kayak gitu. Konsumennya merasa terzalimi. Nah, itu mengadu kemana kayak gitu. Maksudnya yang selain dari, call center ke mereka sendiri. Misalnya nih terjadi semacam, apa ya, ketidaksepakatan antara penjual dan pembeli. Itu, kemana? Atau misalnya barangnya nggak sesuai, ternyata barangnya ini banyak mengandung, bahan-bahan yang, apa, harganya juga tinggi dan sebagainya. Nah, kemana? Siapa yang tahu? Nah, kalau YLKI itu apa tuh? Ini Bu, saya lagi lihat itu YLKI. Itunya webnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya, Bu. Nah, itu salah satunya. Misalnya kita ada keluhan, termasuk, tidak hanya harga di sini, tapi juga, dari barang itu sendiri ya. Barangnya misalnya mengandung barang-barang yang, bahan-bahan yang, berbahaya misalkan. Kita bisa mengadu di situ. Atau bisa juga harganya ini terlalu tinggi, nggak mungkin ini kayaknya ada kongko-lingkong dan sebagainya, bisa saja ya. Ibu, Idealnya tapi begitu. Ibu kalau pengaduan ke YLKI kan kayak ngisi form gitu kan, Bu, maksudnya formal. Nah, Iya. itu kalau dibawa ke jalur hukum apa gimana? Oh enggak, kalau di situ hanya pengaduan, nanti akan ditindaklanjuti oleh mereka. Misalnya ini form tentang apa, misalnya saya beli produk ini, ternyata itu ada bahan yang berbahaya misalkan, difoto lah barangnya kan. Nanti mereka akan menindak ke, produsennya sendiri. Gitu, dan tugasnya itu. Nah, misalnya juga ada, di perbankan gitu ya, ada yang atau lembaga keuangan gitu, lembaga keuangan, ada kasus ya, dia tidak puas, mungkin ada tidak kesepakatan ya terhadap akad ya, mungkin di awalnya apa tidak jelas atau gimana, dan merasa dirugikan. Nah, itu mengadu kepada OJK itu di bagian pelayanan konsumen. Nah, itu juga ada gitu.
Nah, atau untuk kalau harga misalkan, nah itu biasanya kalau memang harganya sangat kerasa sekali itu harganya tidak adil, lah bisa sampaikan juga itu. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana nih cara mengendalikan harga? Price control dalam Islam nih, naik turun kan? Jadi price control ini atau pengendalian harga itu ditentukan oleh penyebabnya. Ya, jika penyebabnya itu adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maksudnya pada barangnya itu sendiri, maksudnya mungkin paceklik misalkan, atau justru sebaliknya lagi panen raya gitu kan. Nah, itu kan ada menimbulkan perubahan harga gitu yang sangat signifikan gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara market intervention atau intervensi pasar. Ya. Jadi intervensi itu ada dua macam ya. Ada market intervention, market intervensi pasar, ada yang intervensi harga, price intervention. Maksudnya kalau intervensi harga ini adalah penetapan harga nih. Kalau intervensi pasar itu bukan pasarnya yang diintervensi, tetapi berpengaruh pada harga nanti. Nah, jika penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand, maksudnya distorsi terhadap kenaikan kenaikan beras gitu ya, berasnya naik, itu ternyata karena ada yang ihtikar gitu kan. Nah, itu caranya adalah menghilangkan distorsi itu sendiri gitu. Atau dengan price intervention atau dengan penetapan harga. Ya, kalau nggak bisa lagi ya tetapkan harganya karena misalnya barangnya sangat dibutuhkan nih. Nah, itu nggak bisa itu. Kalau barang kebutuhan masyarakat itu pemerintah harus sangat aware. Kalau enggak ya bisa-bisa masyarakat nggak bisa hidup nanti kalau kebutuhan dasar ya. Itu nggak boleh mahal-mahal juga untuk kebutuhan dasar. Nah, untuk price intervention, untuk penetapan harga. Nah, ini kita masuk ke penetapan harga ya. Jadi ada penetapan harga, ada intervensi harga. Intervensi harga itu penetapan harga. Ada yang intervensi pasar tadi ya. Jadi kalau Said Sabiq itu dalam kitab Al-Fiqh Sunnah itu memberikan definisi. Tas'ir dianya huwa wada'u muhaddadun lisil'i allati yuradu bai'uha bihaitsu la yutlamul maliku wala yurhaqul mustari. Artinya penetapan harga adalah menetapkan batas harga tertentu suatu barang dagangan yang hendak dijual. Dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual maupun tidak menganiaya pembeli. Artinya bisa ditetapkan harganya tapi tidak menganiaya pembeli maupun penjual. Nah, penetapan harga ini kalau dalam ilmu ekonomi kan istilahnya selling price atau floor lantai, floor price. Nanti kita bahas belakang. Nah, sebenarnya tentang penetapan harga ini sudah ada kasus-kasus pada masa Nabi nih, istilah untuk penetapan harga ya. Nah, pada waktu itu, ini sebuah hadis yang berbunyi, Qala nas ya Rasulullah, qala as-si'ru fasa'ir lana faqala Rasulullah, innallahu huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq wa inni la'arju an alqiyallah wa laysa ahadun minkum yutalibani bimazlamatin fi dam wala mal. Jadi orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga-harga itu telah mahal. Tetapkanlah harga ini untuk kami ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun di dalam darah dan harta. Artinya pada masa itu Nabi tidak mau menetapkan harga. Artinya istilah menetapkan harga itu sudah ada isu-isunya gitu ya. Karena kondisinya waktu itu
kenaikan harga itu bukan karena distorsi gitu. Karena memang ada kondisi alam saja. Misalnya barangnya memang sedikit gitu kan. Permintaan tinggi dan sebagainya. Nah, itu ya harga bisa naik kan. Kalau misalnya supply-nya berkurang, maka harga naik. Supply berkurang, demand tetap, harga naik. Supply tetap, demand naik, harga naik. Kan gitu. Jadi hukum demand dan supply itu betul-betul harus dipahami. Ya. Oke. Nah, ini berapa pendapat ulama tentang penetapan harga. Ada ulama sebenarnya membolehkan, ada yang tidak ya. Tapi kita pahami ulama ini berbeda pendapat tapi tidak bertentangan. Artinya itu tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kezaliman bagi salah satu pihak, gitu. Atau untuk mewujudkan suatu keadilan. Ya. Nah, jadi ini tidak seperti konvensional ya pemikirannya. Kalau dari zaman ke zaman bisa bertentangan. Kalau Islam tidak. Para ulama ini tidak ada bertentangan karena kenapa? Sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya sama. Yang ada adalah perbedaan dari sudut pandang atau situasi pada masa itu. Nah, ini menurut Ibnu Qudamah itu beliau tidak setuju ya. Nah, pemerintah tidak berhak mengatur harga bagi penduduk. Nah, ini kondisi waktu itu. Berdasarkan hadis Rasulullah yang di atas itu, nah, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Kalau boleh, tentu Rasulullah sudah melakukan hal itu gitu. Tapi kenyataan Rasulullah menolak tuh ketika diminta ya. Nah, itu alasannya. Yang kedua, mereka menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau kezaliman. Ini artinya memakan hak orang lain. Karena setiap orang mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun asalkan dia bersepakat dengan pembeli. Artinya di sini ada kesepakatan ya dari antara demingkum antara mereka. Kalau ada antara demingkum ya tidak ada masalah gitu ya. Oke, yang selanjutnya Asy-Syaukani. Pematokan harga merupakan suatu kezaliman dengan alasan bahwa manusia dikuasakan terhadap harta mereka. Sedangkan penetapan harga merupakan pemaksaan terhadap mereka. Nah, jadi penetapan harga itu justru membuat mereka tidak bebas ya, sesuai dengan kondisi. Misalnya harusnya harganya naik, harganya tetap begitu aja itu. Atau turun malah konsumennya rugi kalau ditetapkan harga. Kemudian ulama yang membolehkan, Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik ya. Imam Syafi'i menetapkan harga menurut beliau pada prinsipnya terlarang. Pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Tetapi dalam kasus tertentu, Imam Syafi'i membolehkan, bahkan mewajibkan ketika harga itu sudah sangat melambung, sementara orang-orang miskin sangat membutuhkan bahan makanan tersebut. Nah ini juga bisa kita lihat untuk dunia sekarang ya, misalnya apa, harganya melambung atau beras harganya melambung, nah itu bahaya tuh kalau beras harga melambung. Pokoknya untuk bahan-bahan pokok tuh nggak boleh harganya melambung. Bagaimana caranya? Apakah distorsinya dihilangkan atau mungkin dibantu oleh pemerintah bagaimana caranya biar harga itu tidak tinggi. Nah, bisa saja kan tadi kalau harga tinggi adalah supply-nya yang kurang gitu kan. Supply kurang ya harga jadi naik. Kalau nggak dilakukan seperti itu ya ini masyarakat yang membutuhkan makanan ya bisa mati kelaparan jadi kan gitu ya, miskin. Nah, zaman sekarang ini masih ada orang yang mati kelaparan ternyata ya. Di daerah Banten itu ada kasus kemarin. Ada wanita yang mati kelaparan. Minumnya cuma air berapa hari ya, air putih, akhirnya mati. Nah, itu mana orang-orang di sana ya tidak ada tanggung jawab berarti itu. Tanggung jawab pemimpin, wah. Makanya jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar ya. Salah-salah sedikit ya itu dasar neraka.
Tuh. Banyak masyarakatnya yang menderita gitu ya. Sementara dia hidupnya mewah. Nah itu hati-hati tuh. Maka kalau kamu nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau pemimpin itu harus tahu tugas. Harus tahu tugas sebagai pemimpin apa. Jadi kalau sekarang pemimpin ya lupa diri kebanyakan. Oke, selanjutnya misalnya Imam Malik. Imam Malik juga membolehkan penetapan harga pada saat harga barang muncak. Nah, kalau di sini bukan karena distorsi pasar. Dan penjual malah menjual di bawah harga pasar. Nah, ini terbalik nih ya. Ini berdasarkan pada hadis ketika Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah ketika dia menjual buah anggur kering atau kismis miliknya di pasar. Lalu Umar mengatakan kepadanya, kamu pilih untuk menaikkan harga atau kamu menariknya di pasar kami. Nah ini menarik juga. Ini banyak kejadiannya sekarang nih. Ini justru penjualnya menjual di bawah harga pasar. Tuh. Atau jauh di bawah harga pasar gitu. Nah, rugi nggak si penjual? Ya rugi, tapi itu ada tujuannya dia. Ada tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk mematikan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kalau perusahaan yang lain mati, maka dia yang menguasai pasar. Ketika dia menguasai pasar, maka ketika itulah harganya dia naikkan. Jadi seperti itu, banyak kejadian sekarang. Jadi antar perusahaan itu kadang saling berlawanan. Jadi ada istilahnya ya kalau dalam ekonomi itu bakar duit gitu ya. Kalau kamu sering dengar bakar duit. Jadi emang itu sengaja dirugi aja dulu nggak apa-apa gitu untuk pancingan. Nah, siapa yang paling banyak modalnya ya itu yang akan bertahan tuh. Iya, lihat aja misalnya kayak apa tuh ojek online kayak gitu ya, motor online gitu. Nah itu ada persaingannya tuh, aku lihat. Nah, kita lihat ya ada persaingannya tuh. Ada yang bikin harga yang sangat murah gitu ya. Akhirnya perusahaan yang satu lagi collab. Nah, ketika dia sendiri, dia mulai menaikkan harga. Jadi menjual di bawah harga pasar dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain juga sangat dilarang, nggak boleh. Nah, ulama yang bolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i, ya. Ini tidak bolehkan tadi. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu bolehkan. Imam Syafi'i penetapan harga menurut beliau pada prinsip terlarang. Oh, ini udah tadi ya. Nah, ini Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah intervensi harga yang zalim. Jadi penetapan harga itu ada macam nih. Ada penetapan yang zalim dan ada penetapan yang adil. Intervensi harga yang adil, intervensi harga yang zalim. Nah, intervensi harga yang zalim ini suatu intervensi harga di mana bila pemerintah menetapkan selling price, ya kan? Selling price, terus atau floor price. Di dalam kondisi satu mekanisme yang terjadi harganya rela sama rela, tapi pemerintah menetapkan selling price atau floor price. Selling price ini yaitu batas harga tertinggi. Nah, floor price itu adalah batas harga terendah. Nah, misalnya harga yang terbentuk adalah harga yang normal, lalu ditetapkan oleh pemerintah apakah selling price atau floor price. Nah, itu akan menzalimi salah satu pihak. Kalau selling price, kira-kira siapa yang terzalimi? Ada yang tahu nggak? Tuh, mana orangnya nih? Masih ada kan? Halo, masih ada orangnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Kalau selling price,
Siapa yang terzalimi kira-kira? Konsumen atau pembelinya, Bu? Pembelinya. Iya. Justru penjualnya. Pembelinya, selling price itu ke batas harga tertinggi. Berarti itu nggak boleh lebih tinggi lagi. Itu yang tertinggi. Misalkan jual air minum. Wah, ini paling tinggi sekian nih. Mungkin paling tinggi itu harganya 2.000. Nah, padahal Ibu, tapi yang pin itu siapa, Bu? kenapa? Kan selling price itu kan harga itunya. Nah, itu yang netapin itu siapa? Pemerintah. Kalau ini nggak bisa, pemerintah pasti yang netepin. Kalau individu ya nggak bisa. Individu pasti dilanggar. Kalau pemerintah kan gini, dia tetapin kalau dia melanggar ya ditindak. Gitu. Kalau ini pasti untuk selling price floor price ini pasti pemerintah. Di bidang-bidangnya nanti bidang apa yang menetapkan. Kalau individu, lembaga yang nggak bakal bisa karena tidak punya otoritas untuk memberikan hukuman dan sebagainya kayak gitu. Ya, jadi kemudian kita akan lihat kurvanya nanti biar lebih jelas. Dan bisa juga intervensi itu yang adil lah. Ini yang zalim nih. Satu intervensi harga dianggap adil bila tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual dan pembeli. Yang tadi justru kalau tidak ditetapkan ya ada salah satu pihak yang teraniaya. Nah, kalau Ibnu Qayyim itu pemerintah boleh menetapkan harga itu dalam 3 kondisi. Pertama, produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual dan menetapkan harga. Nah ini, jadi dalam kondisi suatu barang yang sangat dibutuhkan, tapi produsennya menjualnya pada harga yang sangat tinggi gitu. Karena kalau dia jual harga rendah juga nggak bakal rugi. Nah itu dalam kondisi itu maka pemerintah boleh menetapkan harga. Yang kedua itu produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi dan konsumen menawar dengan harga yang terlalu rendah menurut produsen. Nah kalau seperti ini kan juga nggak terjadi jual beli ya. Jadi bisa dilakukan intervensi harga melalui musyawarah dulu di antara produsen dan dengan konsumen, kemudian dengan perantara pemerintah. Nah, pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku. Seperti itu. Kemudian, ya itu, misalnya apa ya? Misalnya bisa saja ya, tapi nggak apa kejadian apa enggak. Misalnya harga rumah ya, kan rumah itu kan juga kebutuhan pokok ya gitu. Nah, tapi harganya itu di luar akal gitu ya. Maksudnya memang harga rumah tinggi. Tapi ini semuanya sepakat untuk meninggikan lagi gitu. Akhirnya kan orang penduduk gak ada yang bisa punya rumah. Kemudian ketiga, pemilik jasa misalnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Padahal masyarakat sangat membutuhkan. Nah ini ada pekerja yang menolak untuk bekerja, padahal produknya sangat dibutuhkan. Nah ini juga akan berpengaruh terhadap harga kan. Nah boleh ditetapkan di sini menurut Ibnu Qayyim. Nah jadi kalau kita lihat dari perbedaan pendapat ulama itu sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu tidak ada pihak yang terzalimi. Jadi baik dari sisi penjual maupun pembeli. Walaupun berbeda pendapat tadi, tapi tujuannya itu agar tidak ada pihak yang terzalimi. Gitu ya. Oke, nah di sini ini
Oke, nah ini intervensi harga contohnya bisa di kurva ini ya. Tadi kurva katanya agak susah. Intervensi harga sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli dengan mengembalikan harga pada keseimbangan semula. Kalau harga sudah berada pada titik keseimbangan, harga tidak perlu ditetapkan lagi. Nah, misalnya ini di sini ya titiknya, soalnya di sini nih, tapi titiknya nggak ada titiknya nih. Yang saya tunjuk ini titik equilibrium nih. Titik pertama yang terjadi ketika tidak ada distorsi ya. Nah, kemudian harga menjadi naik atau harga menjadi turun. Nah, maka pemerintah bagaimana caranya? Kalau naik kan berarti ini sebenarnya supply-nya ya. Ini kan garis yang ke sini itu supply. Gitu, supply-nya berkurang. Maka dikembalikan lagi. Kalau di titik equilibrium ini kan dia kuantitinya di Q ini nih. Ini bisa anggaplah 20 ya, 20 ton kan. Nah, kalau ketika dia naik itu Q-nya itu 15 ton, kurang nih 5 ton. Harganya naik. Nah, bagaimana cara pemerintah menurunkan harga lagi dengan kembali ke harga semula? Atau misalnya harganya turun di 2 nih ya. Mungkin barangnya sangat banyak gitu ya. Sehingga si pembeli juga si penjual juga merasa terzalimi gitu, harganya sangat rendah. Maka pemerintah mencoba bagaimana caranya itu harganya dikembalikan ke atas. Nah, ini kita lihat kurva selling price. Apa sih selling price ya? Selling itu artinya apa? Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu? Selling artinya? Rizky, selling artinya apa? Harga jual bukan, Bu? Enggak, selling aja. Batas tertinggi, Jual Bu. bukan, Bu? Tertinggi. Enggak, bukan. Batas tertinggi juga bukan, Bu. Ya, tapi yang saya tanya kan sellingnya aja, bukan selling price. Maksud saya Jual yang bukan, Bu? selling artinya apa? Selling aja, nanti baru selling price. Jual, Bu. Penjual. Jual. Jual. Dia penjual. Kalau jual tuh sell. Pakai S. Jual, Bu, jual. Iya, jual itu dia pakai S, sell. Kalau selling pakai C, itu beda lagi artinya. Ini kan sellingnya pakai C. Tadi ada juga yang jawab, Bu, berlayar. Penjual Iya. bukan, Bu? Maksimum. Tadi ada juga yang berlayar, Bu. Iya, berlayar juga pakai S. Ini kan tulisannya pakai C. Apa kira-kira yang tahu? Tertinggi, Bu. Maksimum tertinggi. Tinggi. Bukan, yang saya tanya bukan selling price dulu nih. Selling aja. Selling artinya apa? Ini bahasa Inggris kan. Dia nanti gampang plafon ya. Nanti biar gampang itu menghubungkannya. Plafon itu plafon adanya di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Di atas kan. Nah, selling price berarti ini harga plafon nih. Harga plafon. Jadi maksudnya adalah harga yang tertinggi tadi. Jadi ingat-ingat aja nih, kalau tertinggi itu selling price gitu. Karena plafon itu kan di atas. Harga tertinggi. Plafon itu kan tinggi. Nah, cuma yang sering salah ini maksudnya nih naruhnya ketika di kurva. Selling price itu naruhnya di bawah, naruhnya di atas. Karena artinya batas harga tertinggi naruhnya di atas equilibrium. Nah, itu salah. Selling price itu justru itu di bawah harga equilibrium. Kan batas harga tertinggi. Artinya kalau tertinggi nggak boleh lebih tinggi lagi dari ini. Tapi lebih rendah boleh aja. Ini berapa ini? 100 kan? Nah, nggak boleh lebih tinggi dari 100. Tapi di bawah 190 boleh. Ini tertinggi. Nah, kira-kira kalau kondisi ini kondisi ini dalam kondisi pasar itu
berjalan tidak ada distorsi. Kira-kira dalam kondisi ini yang terzalimi siapa? Elsa Diana, Ya, Bu. siapa yang terzalimi kira-kira? Penjual. Yang terzalimi penjual. Iya. Yang terzalimi penjual karena dia tidak boleh menjual lebih tinggi lagi dengan harga itu. Ya. Padahal dia sebenarnya bisa menjual lebih tinggi dari itu. Tanpa menzalimi pihak yang lain. Nah, itu di situ zalimnya. Kemudian ada lagi floor price. Floor price, floor artinya apa? Lantai. Adanya di atas apa di bawah? Ubin bawah, Bu. Ubin, Bu. Di bawah. Berarti ingat aja tuh floor ya. Berarti itu batas harga terendah karena dia floor itu kan rendah di bawah. Nah, maka tempatnya posisinya itu di atas equilibrium sini nih. Misalnya equilibrium kan di sini, pertemuan ini supply, ini demand kan. Nah, pemerintah menetapkan harga di sini. Misalnya harga pasarnya di sini adalah 1.100 gitu ya, 100.000. Padahal pemerintah menetapkan ini 150.000. Ini batas harga terendah 150.000. Nggak boleh lagi lebih rendah dari ini. Berarti yang terzalimi siapa ini sini? Beli, soalnya bisa lebih murah. Beli ya, karena dia nggak bisa beli yang lebih murah lagi gitu. Maaf. Ini kan harga terendah, floor kan rendah tadi ya. Ini harga terendah. Nggak boleh lebih rendah lagi. Dia kalau lebih tinggi boleh. Berarti pembeli ya terzalimi. Karena dia akan beli dengan harga yang tinggi. Nah gitu. Itu membaca kurvanya. Ini adalah supply, ini demand. Ya. Supply, demand. Jadi kalau intervensi ini ditetapkan aja. Dengan pertemuan demand dan supply.